Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudulkan zakat. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian zakat. Dalam hal ini, ada begitu banyak referensi mengenai makna zakat. Makna tersebut meminta satu makna atau tujuan yang sama dengan firman-Nya. Surah At-Taubah ayat 9 yang mensucikan jiwa dan harta. Secara bahasa, zakat memiliki akar kata zakat yang ditafsirkan banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda. Antara lain, pertama, zakat berarti at-tahuru yang memiliki arti membersihkan atau mensucikan. Kedua, zakat bermakna al-barakatuh, berkah yang memiliki arti orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zakat bermakna an-numuwu yang memiliki arti tumbuh atau berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus bertumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang ditunaikan kewajiban zakatnya. Yang keempat, zakat bermakna as-salu yang memiliki arti beres atau bagus yang didefinisikan sebagai orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak terkena masalah dan terhindar dari segala masalah. Dalam hal ini dapat disimpulkan, menurut istilah zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar hal tertentu. Dengan kadar zakat memenuhi syarat dan rukun tertentu, orang yang menunaikan zakat akan selalu meningkatkan keimanan dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Lanjut untuk materi yang kedua, yaitu syarat wajib zakat. Di sini terdapat syarat wajib zakat yang harus ditunaikan dalam menunaikan zakat tersebut. Yang pertama yaitu Islam, kedua merdeka, ketiga berakal dan balik, yang keempat bercukupan atau mampu, yang kelima harta yang digunakan memenuhi nisab. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1908 tentang pengelolaan zakat bab 1 ketentuan umum tentang pasal 2 menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia yang sudah beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Berikutnya yaitu jenis-jenis wajib zakat dan nisab zakat tiap-tiap benda yang dizakati. Yang pertama yaitu hasil pertanian. Setiap harga hasil pertanian yaitu wajib dizakati sebesar 2,5%. Setelah dikurangi utang dan kerugian, telah mencapai nisab 85 gram emas dan berusia 1 haul atau 1 tahun. Yang kedua yaitu hasil pertanian dan buah-buahan. Hasil pertanian dan buah-buahan juga wajib dizakati. Zakatnya yaitu 5 wasko atau setara 650 kg. Zakat yang dikeluarkan bila diakhiri dengan air hujan atau air sungai 10%, dan bila diairi dengan air memakai biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa, dan sebagainya, zakat yang telah dikeluarkan 5% dan dizakati setiap panen. Yang ketiga yaitu hewan ternak. Zakat hewan ternak unta. A. 5-6 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Yang B. 10-14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. C. 15-19 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. Yang D. 20-24 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. Zakat hewan ternak berupa sapi. Yang A. 30-39 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 orang sapi jantan atau betina usianya 1 tahun. Yang B. 40-59 sapi atau kerbau, zakatnya yaitu 2 ekor anak-anak sapi betina usianya 2 tahun. C. 60-69
ekor sapi atau kerbau, zakatnya 2 ekor sapi jantan. D. 70-79 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 ekor anak sapi jantan 1 ekor dan seterusnya. Yang berikutnya yaitu zakat hewan ternak kambing atau domba. Zakatnya yaitu 0-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. 120-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Yang C 201-399 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. D 400-499 ekor, zakatnya 4 kambing dan setara setiap 100 ekor zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Berikutnya zakat yang berikutnya yaitu rikas. Rikas adalah barang temuan. Jadi, setiap barang temuan atau berupa hasil tambang maka wajib dizakatkan. Yang kelima yaitu hasil profesi. Zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi jika mencapai nilai tertentu atau nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. Seorang pegawai negeri dengan penghasilan minimal setara 522 kg beras wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. 6. Investasi. Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh atau dari hasil investasi. Contohnya, bangunan dan kendaraan yang disewakan zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Adapun besarnya berupa 5% untuk penghasilan kotor, 10% untuk penghasilan bersih. Sebagian ulama Hambali menegosiasikan ke dalam zakat perdagangan dengan nisab 8,5 gram sampai haul 7 tabungan. Setiap muslim memiliki uang tabungan atau uang yang disimpan jika telah mencapai 1 tahun atau nilainya setara 8,5 gram emas, maka wajib dizakati sebanyak 2,5%. Zakat yang ke-8 yaitu emas ataupun perak. Setiap muslim yang memiliki emas atau perak maka selama 1 tahun dan minimal mencapai 8,5 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Berikutnya yang D, jenis harta niaga. Komoditas perdagangan ada kalanya berupa hal-hal yang secara dzuriyah wajib dizakati seperti kambing, sapi, tanaman kurma, dan lain-lain. Juga ada yang tidak, seperti pakaian, besi, alat kosmetik, dan lain-lain. Apabila komoditas perdagangan berupa harta benda secara zatiyah wajib dizakati, maka metode zakatnya adalah sebagai berikut. 1. Apabila ditinjau dari segi zatiyah dan harta dagangan sama-sama mencapai 1 nisab dan memiliki 1 haul atau 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat zatiyah ain, bukan zakat perdagangan. Contoh, 1 bulan Muharram, muzaki membeli 35 nisab, 35 atau setara 1 nisab ekor sapi dengan tujuan untuk perdagangan dengan modal emas. Setelah masuk akhir tahun, sapi yang diperdagangkan tersisa 30 ekor. Dan ketika dikurskan, senilai emas 77,58 gram emas. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 jenis sapi, bukan zakat perdagangan. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan yang maksiat. Orang yang tidak boleh menerima zakat, ada 5 orang yang tidak boleh menerima zakat.
antaranya adalah orang kaya, hamba sahaya, Bani Hashim, Bani Muthalib, orang-orang kafir. Kesimpulannya, zakat menurut istilah bermakna mengeluarkan sebagian harta atau barang tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat wajib zakat yaitu Islam, merdeka, berakal dan balik, berkecukupan atau mampu, macam-macam zakat. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri, baik tua, muda, maupun bayi yang baru lahir. Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang, juga badan hukum yang diwajibkan dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dalam jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. Berikutnya yaitu jenis-jenis harta wajib zakat dan nisab tiap-tiap benda yang wajib dizakati. Yang pertama, hasil pertanian, hasil perdagangan, yang kedua hasil pertanian dan buah-buahan, hewan ternak, zakat rikas atau barang temuan, hasil investasi, hasil profesi maksud saya, 6 investasi, 7 tabungan, dan yang terakhir yaitu emas dan perak. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.